Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun visi gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Marilah saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang indah ini kami sungguh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati nafas yang segar, kesehatan yang terbaik, cuaca yang terbaik, bahkan semua yang terbaik yang kami lihat pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau naikkan syukur kami naikkan sembah kami Tuhan, hanya bagi Raja di atas segala Raja, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Thank you Jesus. Ini setiap kami Bapa, Tuhan hadir di bait kudusnya. Haleluya. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sebab kau mau dekat Tuhan, dekat dengan umatnya. Yes Jesus, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu penuhi kami Tuhan, kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu. Sebab kami rasakan Engkau Tuhan, ini syukur kami bagimu Bapa, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhi kami Tuhan, penuhi baitmu, dan ku tersungkur
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu dalam hadirat-Mu, kami rindu menikmati jamahan Roh Kudus. Lingkupi kami Tuhan, kuasai kami Roh Kudus, kami berserahnya bagi-Mu. Sebab kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu Bapa. Kami sungguh menikmati kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Thank you Lord. Kami naikkan sembah kami hanya bagi Allah yang luar biasa, hanya bagi Allah yang dahsyat. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Raja. Kami naikkan sembah kami hanya bagi pemilik hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tak dapat kami balas kasih-Mu selain kami berada diam dalam hadirat Tuhan. Kami nikmati kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, kami berseru padamu. Haleluya, glory, glory, puji Dia, glory, glory, sembah Dia. Haleluya, Yesus, glory, worship You, we worship You, I live, we worship You, I live. Thank you Jesus, thank you Lord. Sebab kami rindu diam dalam-Mu Bapa. Haleluya, pujilah nama-Nya. Raja segala raja, Allah yang bertata, Allah yang kami puja. Oh Yesus, sebab hanya pada-Mu Tuhan kami mau berseru dan menyerahkan diri kami lebih lagi Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, Yesus, kami sembah sebagai
sembah dan puji. Sebab kami mau naikkan sembah kami Tuhan. Kami mau penuhi altar kudus-Mu dengan pujian kami Bapa. Haleluya. Penuhi tata-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji hanya bagi-Mu Terima kasih Tuhan hari ini, biar setiap kami mempunyai hati yang lembut, yang boleh terbuka untuk firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu yang indah, firman-Mu yang menjadikan segala sesuatu, firman-Mu Tuhan yang maha kuasa, hanya Engkau titipkan di dalam hati kami. Oleh sebab itu biar hati kami Tuhan boleh menjadi tempat yang indah bagi firman-Mu, boleh menjadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu, supaya setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah, supaya kami bukan menjadi Kristen-Kristenan atau Kristen duniawi, tetapi kami boleh menjadi Kristen yang sejati, murid daripada Yesus Kristus, yang mengamalkan ajaran dan kepribadian Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan tantangan, biar pada tahun ini juga Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan berikan kekuatan hikmat, buat supaya setiap kami Tuhan boleh punya pikiran yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kalau kita melihat seorang pemenang itu, pasti dia punya guru yang bagus sekali, yang hebat. Tidak ada seorang pemenang atau juara yang tidak punya guru yang baik. Saudara akan bicara tentang latihan, oke, tapi kita akan bicara guru. Guru akan memberikan latihan, porsi latihan, tapi guru pribadinya dulu. Saudara yang menonton orang itu sendiri. Mungkin orang itu tidak terlalu bagus, agak malas, tapi gurunya kalau bagus itu pengaruh lebih besar. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana kerajaan Yunani Makedonia yang bernama Alexander the Great yang masih muda, dia bisa menguasai saudara dari Eropa, Asia sampai mendekati sampai di India, sebagian India. Kenapa? Karena dia punya guru yang hebat yang bernama Aristoteles. Ada 3 saat itu, Socrates, Plato dan Aristoteles. Saudara, Aristoteles itu menjadi guru dari Alexander the Great, sehingga dia bisa menguasai hampir sepertiga bahkan lebih dunia itu. Hari ini guru kita siapa saudara? Guru kita itu Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Seharusnya hidup kita tidak seperti ini. Kita tidak termotivasi, kita tidak punya semangat, kita nggak punya spirit saudara. Seakan-akan kita itu tidak punya harapan. Padahal firman dibentangkan setiap minggu, setiap hari. Kita makan, kalau kita tahu kalau kita makan pasti ada kekuatan. Kalau enggak makan pasti lemah tubuh kita. Nah ini bukan bicara kelemahan tubuh.
Tetapi kita bicara tentang mental dan rohani. Saudara masih ingat kita ini sekarang memulai sesuatu tidak boleh dengan lamban. Tidak boleh dengan hal-hal yang saudara yang agak meremehkan ibadah. Kita harus tampil beda. Sehingga pada saat ini saudara ketika gereja dibuka atau saudara waktu memulai ibadah. Apa yang dilakukan? Contoh seperti yang dilakukan oleh Daud. Walaupun tempatnya tidak jauh dari istananya. Walaupun dia mendapatkan fasilitas untuk pertama masuk. Namun dia tidak mengambil fasilitas itu. Tetapi dia mengadakan satu yaitu perlombaan. Sehingga dia berlari-lari mendahului jemaah. Memang tidak ditentukan perlombaan. Tapi Daud tahu bahwa untuk ibadah itu perlu ada satu perlombaan iman. Saudara. Yaitu dia berlomba-lomba mendahului. Walaupun dia bisa saja saudara datang lebih awal dan mencegah lain masuk bisa. Tetapi untuk ke gereja bukan fasilitas, bukan soal mau. Tetapi ada perlombaan iman saudara. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh belas kasihan. Saya ingin supaya orang-orang yang percaya Tuhan itu tampilnya beda. Bukan penampilan fisik. Namun yang di dalam semangat yang berkobar-kobar. Api yang menyala-nyala saudara. Kalau ngomong sama orang itu rasanya, waduh mau ngomong tapi tahan dulu saudara. Kalau zaman dulu di zaman saya yang masih muda, ya sekarang tetap muda saudara. Itu kalau dulu saya sepeda motor gak kayak sekarang. Kalau sekarang ini saudara nerobot. Masih merah dia sudah di tengah-tengah. Di belakangnya, ya lampu merah ada di belakangnya. Dia ada di depannya. Kadang-kadang dia belum hijau dia jalan duluan. Ini bukan perlombaan. Kalau di zaman kita dulu saudara gak ada yang nyerobot. Gak ada yang lewati lampu merah. Semua berhenti pada saat lampu merah di depan itu dia lihat. Bukan di bawahnya lampu merah, enggak lihat. Dia lihat saudara. Sambil dia pegang kofling masuk satu sambil ngang. Saudara sambil rem naik itu. Begitu mau hijau, dia terus jalan saudara. Sekarang enggak. Lampu merah dia jalan dulu pelan-pelan. Pelan-pelan saudara, belum hijau dia jalan duluan. Ini namanya kekristenan yang sekarang ini sudah enggak pakai semangat saudara. Enggak pakai etika. Pokoknya dia mau dapat enak. Dia mau dapat duluan, tetapi tidak mau di dalam perlombaan. Gak ada spirit, gak ada semangat. Saudara, kita perlu kembali untuk semangat. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita. Itu apa tujuan Tuhan mengajarkan kepada kita? Siapa yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya? Apa? Berbahagialah mereka. Orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan saudara itu mestinya bahagia. Bahagia bukan karena saudara melihat apa yang saudara lihat. Tapi bahagia itu karena ada Tuhan di dalam diri saudara yang tidak bisa saudara lihat. Banyak orang Kristen bahagia kalau di depan ada tamu yang terhormat. Ada pejabat yang tinggi masuk ke rumahnya padahal gak dapat apa-apa. Dia bahagia kalau didatangi pendetanya atau orang besar. Dia bahagia kalau tiba-tiba saudara ada sesuatu ya hadiah. Kalau gak ada, dia kecewa. Tapi saudara tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu hadir di dalam hatimu. Seharusnya kita bahagia ketika kita menangkap firman Allah. Dan kita simpan di dalamnya. Sebenarnya itu Tuhan yang ada di dalam. Ketika kita mendengar firman Allah. Dan kemudian kita membiarkannya. Seakan-akan kita mengizinkan Tuhan silakan sudah waktunya keluar. Firman itu harus disimpan saudara. Harus menjadi api. Iblis pada akhir zaman. Dia tahu waktunya sudah singkat. Dia kerja mati-matian. Tapi orang Kristen yang tahu. Tidak mau mati-matian saudara. Santai masih ngomongin A, ngomongin B, ngomongin apa saja saudara. Enggak perlu lagi ngomong-ngomong. Yang penting saudara punya api enggak? Punya tujuan jelas enggak dalam hidup kita? Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas 13 ayat 10-17.
Kita lihat ayat 10-17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Hari ibadah berarti kan? Kalau kita sekarang Minggu, kalau Sabat dulu bicara Sabtu. Tapi kalau Sabtu zaman dulu adalah libur untuk ibadah. Tapi orang Kristen Sabatnya bukan Sabtu, tetapi Minggu untuk ibadah. Namun kata Sabat itu tetap Sabtu. Yang saya artikan itu adalah fungsinya. Hari itu libur untuk ibadah. Terus di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bongkok punggungnya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ini orang yang hidupnya khawatir. Yang gak punya pengharapan. Walaupun gak bongkok saudara. Rasanya gak ada harapan. Dirasuk setan. Kalau ada Roh Kudus dia tegap. Kalau Roh Kudus dia menatapnya dengan berani. Hari ini tidak bisa saudara. Kita dikalahkan oleh situasi. Kita harus merubah situasi. Saudara jangan cuma saudara dikuasai oleh seleramu. Kita harus bisa membuat saudara atau mengelola selera kita. Contoh saudara kalau kita melihat. Kalau saudara mau makan yang enak. Oh ini enak. Tapi saudara lihat. Wah aku besok mau adu nyanyi. Lebih baik aku cari yang aman. Bukan selera. Tapi tujuan jelas. Saya juga pengkhotbah. Saya makan apa saja bisa. Tapi saya membatasi diri. Pak Fengki menderita bahagia. Makan apa aja. Duh, kau makan banyak lah. Saya makan dikit aja. Gak ada rasanya Pak. Gak ada pedas. Gak apa-apa. Saudara, kenapa? Besok mau khotbah. Supaya jangan serak. Jelas saudara. Jadi bukan selera hidup itu Bapak Ibu. Gitu. Kita harus punya tujuan yang jelas. Karena Yesus datang di dunia ini mengajar. Nah kalau kita selera terus gak akan maju. Kelola seleramu. Kalau gitu kita tidak akan pernah bisa jadi orang yang baik. Kita terus lihat dulu ayatnya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dia lakukan pada saat ibadah. Terus, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ya, terus, tetapi kepala rumah ibadat gusar, jengkel. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hari Sabat jangan kerja. Datang di gereja oke, mungkin saudara. Tapi Tuhan lain. Bukan sekedar datang di gereja. Kalau saudara Senin kerja keras, Selasa kerja keras, Jumat, Sabtu kerja keras, di gereja Sabat, Minggu kita mau dengar firman. Gak salah. Tetapi juga harus kerja keras kepada Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Bukan aja saudara kalau kerja di dunia, saudara kerja keras. Tetapi waktu ibadah itu harus kerja keras. Memakai pikiran kita untuk mendengar firman Allah. Menyimpan dalam hati kita, meneliti dengan bagus. Sama seperti kalau kita jualan, kita lihat orang ini, kita tawari yang bagus. Kita samperin. Saudara, bukan diam-diam saja. Makanya saya pikir, oh ibadah Pak Minggu, enggak kerja santai. Duduk-duduk dengar omong-omong, enggak apa-apa, enggak salah. Tetapi Minggu itu walaupun Minggu ke gerejanya enggak salah. Sikap yang tidak mau bekerja keras pada hari Minggu, bukan untuk dunia. Untuk gereja, untuk Tuhan, itu salah. Makanya Tuhan dimarahi, ada 6 hari. Kamu kerja, bisa melakukan yang lain. Kenapa pada hari Sabat? Tuhan mau tunjukkan juga. Sabat untuk Tuhan, betul. Saudara, betul. Tuhan untuk hari Sabat silakan. Kita datang boleh, tapi jangan lupa. Kalau datang kepada Tuhan itu bukan sifat yang biasa. Tapi kita juga harus kerja keras.
Kerja keras belum tentu ada hasil kalau di toko. Belum tentu orang itu beli. Dan bisa juga dicuri, bisa untung sedikit. Tapi kalau kerja keras pada saat firman dibenturkan kepada kita. Kita kerja keras untuk membuka hati kita. Dan itu benih ilahi melebihi daripada keuntungan dunia. Ketika benih itu masuk, saudara akan menjadi luar biasa sekali. Makanya saya heran kepada orang Kristen mulai sekarang mulai pelan-pelan mundur. Mendengar firman cuma dipikir entertain, penghiburan. Harus kerja keras. Pendeta, pelayan Tuhan, WL Singer, jemaat, Aser, semua. Saudara duduk diam kerja keras. Gitu. Dengar firman yang sungguh-sungguh. Kiri kanan bisa mengecewakan saudara, dunia bisa mengecewakan saudara. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Jangan gara-gara orang mengecewakan saudara, saudara malas ke gereja. Itu hanya satu tantangan, menunjukkan kamu ke gereja kerja keras atau cuma biasa. Diberilah orang, mungkin suami, istri, anak, atau orang tua, mertua, atau jemaat, membuat engkau kecewa di gereja. Ketika engkau kecewa di gereja, gak usah ke gereja. Itu menunjukkan kalau engkau ke gereja cuma entertain. Gitu. Harusnya pada saat kita ke gereja, saudara, kerja keras. Amin. Waktu dikecewakan A, dikecewakan B, suami istri, supaya aku tetap cinta Tuhan. Berarti ada sesuatu, dia pompa untuk mengalahkan kekecewaan itu. Ketika dia putus asa, dia tidak boleh putus asa, dia mesti terima firman Allah. Apalagi ada visi, terus kita lihat terus ayatnya. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Jadi waktu ibadah minggu itu juga saudara, kita harus kerja juga di ladang Tuhan. Bawa jiwa gitu loh. Bukan akhir kalau saudara nggak bawa jiwa, entertain, yang ngomong enggak. Ngomongin ini, ngomongin itu gitu. Ingat sama ini, ingat sama itu, kecewa ini, kecewa itu. Mau cari A, B, nanti C. Ingat dagangan, kerja keras, matikan pikiranmu. Saudara kalau kita mau membersihkan pikiran kita, memusatkan perhatian kita itu lebih keras daripada kerja keras. Untuk membelokkan pikiran kita dari yang gak benar kepada benar gak gampang. Saya terus lihatnya. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Itulah yang pertama kita bicara tentang pengajaran. Pengajaran itu saudara, berdampak tadi saya katakan. Berbagai orang yang mendengar dan memelihara firman Allah. Mendengar itu kerja keras. Memelihara itu kerja keras. Amin. Karena apa saudara? Karena ada musuh yang mau mengambil firman ini. Ada kekecewaan yang akan membunuh firman ini. Ada kesenangan dunia, kekhawatiran dunia yang akan membunuh firman ini. Mencuri firman ini. Kalau kata membunuh mungkin saudara, firman gak bisa dibunuh. Tapi artinya benihnya itu dibunuh. Sehingga akhirnya saudara tidak pernah bertumbuh. Berapa tahun di gereja? 50 tahun Pak. Jadi apa? Jadi pelayan Tuhan. Gimana hidup? Ya beginilah hidup. Jatuh bangun susah sekali memang. Jiwanya bagaimana pelayanan? Ya itu aja lah, kita datang minggu, jalan peluntuk gak ada tujuan. Dari depan ke toilet mundur lagi ke belakang saudara. Akhirnya kita dianggap seorang penjaga toilet. Bukan salah hilir mudik. Tetapi harus punya tujuan hidup ini. Makanya datang di gereja pengajaran yang pertama dikatakan pengajaran. Yesus mengajar. Ada tujuannya. Mengajar katanya santai saudara. Kerajaan surga itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu saudara jangan diibaratkan seperti mobil. Saudara punya mobil, saudara senang. Roh Kudus itu lebih dari segalanya.
Sukacita oleh Roh Kudus itu yang harus kita miliki. Damai sejahtera, kebenaran. Saudara, bahagia. Itu saudara, dampak dari pengajaran itu sendiri. Kita lihat poin yang kedua saudara. Yaitu perkataan Tuhan. Dia katakan kepada perempuan yang sekian tahun saudara dirasuk setan. Dan akhirnya sudah menjadi bongkok. Yesus saudara katakan langsung kepada perempuan itu. Perempuan gak minta. Dia datang langsung. Kita lihat dulu ayatnya saudara. Ayat 11 dan 12. Lukas 13 ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bongkok punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Perkataan Tuhan luar biasa enggak? Datang di gereja itu perkataan Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memberikan harapan masa depan. Tapi belum langsung sembuh saat itu. Saudara hari ini datang di gereja, hai perempuan, hai saudara hari ini kamu sembuh. Hai saudara hari ini kamu akan bahagia. Hari ini sudah perkataannya sudah keluar. Tapi belum ditumpangi tangan. Berarti datang di gereja, sudah dengar firman, sudah dapat perkataan yang luar biasa. Tinggal kita buka hati saudara. Amin. Kalau gak buka hati percuma. Firman begitu dibentangkan saudara, itu sudah terjadi. Tinggal kemudian Tuhan tumpang tangan. Saudara lihat terus ayatnya. Setelah itu dia tumpang tangan. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bukan berarti perkataan Tuhan kurang, bukan saudara. Ketika dia firman terjadi. Tetapi ini menunjukkan dalam satu kondisi ibadah. Di saat itu ibadah dia mengajar. Perkataannya itu sama seperti hari ini. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan pulih. Saudara tangkap dong. Amin. Kemudian waktu nangkap itu sama dengan tumpang tangan. Ada proses kedua. Sentuhan pribadi kita dengan Tuhan itu perlu. Jadi bukan sekedar kita dengar firman, bagus firmannya lucu, seneng gak seneng. Saudara, tetapi sentuhan kedua itu. Firman sudah kita terima, saudara sudah dapat semuanya. Yang kedua, sentuhan pribadi Allahmu dengan kamu. Hubungan pribadimu. Tuhan ingin tumpangkan tangan, Tuhan ingin membelai. Kalau engkau tetap menjauh gak mungkin kena. Setiap orang sudah dengar firman Allah bukan? Hanya mendekatlah kepada Allah hari ini. Perkataannya sudah membangunkan kita. Perkataannya sudah memberi kekuatan, semangat, pengharapan, kemampuan, kekuatan. Dan pasti terjadi. Tinggal kita datang untuk menerimanya. Makanya dikatakan kalau kamu berdoa, percayalah, sudah berdoa kan? Percayalah kalau kamu sudah menerimanya. Setelah berdoa dalam nama Yesus. Terus gak percaya kalau menerima. Setengah jalan. Doa itu bukan salah. Mau kita bikin program doa apa saja bagus. Saudara. Tapi kalau kita gak menerimanya. Kita gak akan nerima itu. Perkataan kita dengar, kita bolak-balik terus. Buat perdebatan bisa. Tapi kalau gak datang gak ada guna. Makanya banyak orang berkata begini. Wah khotbahnya sukar. Ya karena kita gak mau belajar. Amin. Nah mau kalau gampang-gampang. Mana ada sekolah gampang. Saya membuat satu renungan. Kitab Roma. Nanti Korintus, 2 Korintus. Itu paling sukar. Termasuk Ibrani. 4 kitab itu memang paling berat. Saudara. Begitu kitab Roma. Saya tulis umpamanya. Saudara membaca. Kok bingung aku ya. Karena itu
itu memang sukar. Karena itu ditujukan kepada orang-orang Roma yang intelektual. Campuran dengan orang filsafat. Orang-orang yang pandai pendidikan tinggi. Sehingga gak mungkin cuma ngomong biasa. Kalau saudara cuma baca gini, gak bisa. Saudara mesti membaca, mengulang. Apalagi yang menafsirkan ini. Baca, baca lagi. Oh iya perjanjian lama di sana, di sini. Oh artinya ini, oh ke sini. Setelah itu saudara harus mikir, oh kok kurang tepat kata-kata. Karena saudara cuma lihat kata-kata. Saudara tidak melihat maksud Tuhan. Saudara cuma hanya mendengar firman Allah. Saudara tidak memberikan dirimu datang kepada Tuhan. Saudara cuma hanya berdoa. Tapi saudara tidak pernah percaya untuk menerimanya. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu perkataan Tuhan suatu luar biasa. Ada 3 hal kalau kita lihat dalam perkataan Tuhan, kita keluarkan langsung. Suatu perintah yang mengandung kuasa. Bisa dikeluarkan? Suatu perintah yang mengandung kuasa dan penyertaannya. Perkataan Tuhan suatu perintah. Pergilah, perintah. Jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai engkau. Luar biasa. Dan segala kuasa ini juga menyertai engkau. Luar biasa enggak saudara? Perkataan Tuhan itu satu perintah juga. Sehingga saudara ketika dia jadi sembuh itu perintah. Kemudian saudara Tuhan tumpang tangan secara pribadi. Pergilah itu perintah. Tapi kalau saudara tidak memberikan dirimu, gak ada pribadinya. Saudara cuma dengar saja. Kalau firman dijalankan sungguh-sungguh, saya yakin saudara, hidupmu gak seperti saat ini. Pasti ada perubahan drastis. Makanya Tuhan pilih kita ada di tempat ini, blessing in the spirit. Kalau saya mau ulang-ulang kesaksian saya gak perlu, nanti gak enak. Gitu. Nanti kalau saya dianggap kesaksian kok bicara uang lagi Pak. Tetapi kehidupan saya ini setiap bulan minimal 70 juta. Saya nggak ada kerjaan, saudara. Saya cuma mendengarkan visi Tuhan aja. Tuhan ngomong A, saya A, B, B. Dan tepat waktunya sebelum uang itu habis, Tuhan kasih tahu ke sana. Lakukan, saya lakukan. Dapat cukup 3 tahun kamu hidup, sekarang kerja lagi. Saya ini seperti seorang petani, tahu ya. Waktu musim hujan Tuhan suruh saya nabur. Setelah nabur pergi penginjilan, saya pergi saudara. Musim panen balik saudara. Panen, sudah masuk gudang. Pergi penginjilan lagi saudara. Musim hujan tiba, datang lagi. Kalau mau dengar firman, kalau tahu musim, dunia aja ada punya musimnya. Saudara kerja enggak mungkin enggak ada musim. Kalau musim hujan, saudara pasti jualan payung, jualan apa itu laku. Nah kalau kita kerja, kita tahu musimnya. Musim dingin kita jual pakaian tipis, siapa yang mau beli? Loh pakaian tipis dijual Pak. Oh itu namanya obralan. Barang diobral untuk orang pakai tahun depan. Jadi mesti bisa tahu untuk apa itu. Itu tidak untuk dikasih sekarang. Itu untuk akan datang. Jadi bisa tahu semuanya caranya itu. Mengandung satu perintah. Dan ada penyertaan Tuhan. Terus kita lihat yang 2B. Perkataan Tuhan. Suatu ajakan yang mengandung janji keselamatan dan damai sejahtera. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Luar biasa enggak? Tuhan tolong Tuhan, aku punya masalah besar Tuhan. Tolonglah aku. Sebelum kamu minta tolong, aku sudah tawarkan. Jadi jangan minta tolong terus. Datang kepadaku. Katakan amin dulu. Sebelum kita minta tolong, Tuhan sudah tawarkan. Saudara, Tuhan tolong gak kuat aku, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hei, dengar firman buat apa? Cuma diajari minta, gak ngerti firman, gak ngerti pengajaran.
Hidup itu jangan minta-minta, saudara. Belajar memberi. Karena hidup di dunia ini, saudara, kita itu memberi hidup ini. Bukan minta. Kita nggak pernah minta turun di dunia, betul. Kita tahu-tahu ada di dunia. Berarti kita diberikan di dunia ini. Kita untuk memberi. Kecuali kalau saudara minta aku turun di dunia dong. Di Surabaya. Tidak. Makanya orang kalau nggak ngerti ya berbahaya juga. Yang 2C. Suatu ajaran ya. Yang mengandung kasih ketertiban dan etika. Makanya orang Kristen tidak punya etika, tidak punya ketertiban. Akhirnya tidak punya kasih, menjadi egois. Gereja bukan tempatnya untuk membesarkan ego kita. Gereja tempatnya untuk mengecilkan dan menghilangkan ego kita. Kalau ego kita belum hilang, saudara mesti belajar di gereja terus menerus. Kalau ego kita masih belum hilang semakin tinggi, saudara masih tetap sebagai penyapu gereja. Jangan jadi pendeta dulu. Kalau saudara jadi pendeta, saudara, egonya masih ada. Jangan merasa sombong, terus belajar terus. Mimbar tempat engkau ngajar, tapi engkau juga harus rendahkan dirimu di mimbar ini. Ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana Pak, kok ada yang namanya etika, kasih. Jikalau orang menampar pipimu yang satu, berikan yang satu. Kasih enggak itu? Amin. Etika, enggak ada etika. Ucapan terima kasih, sorry aja, selamat pagi enggak pernah keluar. Apalagi shalom. Saya masih membiasakan WA itu 90% masih shalom. Shalom, ini. Oke, thanks GBU. Jawaban orang bawah saya, saudara. Iya Pak, yo mati kon. Terus tahu nggak dikerjakan harus ke sini. Oh, maksudnya apa Pak? Lu yo maksud lagi. Maksudnya gini. Oh jadi gitu, ada yang lain. Kasih tahu. Oke, thank you GBU, saya kira situ. Dia cuma kasih apa saudara? Sip, luar biasa. Lalu pusing kepala saya. Firman Tuhan berkata saudara, kalau kamu pergi ke rumah orang, berilah salam. Walaupun kita bukan orang hebat, kalau salam itu kita shalom. Kalau orang itu membuka salam kita, dia terima damai itu. Kalau dia menolak, damai itu kembali ke kita, lumayan toh. Amin. Hormati orang tuamu, hormati pemimpinmu. Itu etika Bapak Ibu. Belas kasihan, saya nggak mau panjang lebar belas kasihan. Perempuan itu nggak minta, tadi sudah saya terangkan di awal. Tapi Tuhan punya belas kasihan. Kita minta-minta nggak dapat. Luar biasa bukan? Yang salah apa ini? Orang nggak minta dikasih, kita minta Anda dikasih. Apa salah minta Pak? Enggak. Kata Tuhan mintalah kepadaku. Boleh minta. Karena minta kita. Tidak pernah kita merasakan bahwa Allah itu, Tuhan itu penuh belas kasihan. Kita minta seakan-akan Tuhan lupa terhadap kita. Kita minta seakan-akan Tuhan tidak tahu hak kita. Saudara. Itu namanya orang Kristen. Saya nanya sendiri saudara. Kalau saudara minta Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Gitu. Makanya ada nyanyian toh. Kalau lain yang ditolong, saya juga. Nyanyian Fanny Crosby. Betul saudara. Itu nyanyian saya nggak lihat nyanyian baru atau lama. Saya kira bagus semua. Tapi saya tuh selalu lihat syair. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu berarti dia tahu. Tuhan tuh punya belas kasihan. Gitu loh. Orang nggak minta tolong aja ditolong. Apalagi saya. Sehingga saya hari ini minta tolong Tuhan. Bukan karena saya tidak yakin Tuhan tolong saya. Justru saya yakin. Yang gak minta tolong ditolong. Apalagi saya Tuhan. Imanmu naik luar biasa. Sehingga kamu tidak langsung datang mengemis sama Tuhan terus. Tuhan. Tuhan digertak pakai namanya sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan. Luar biasa. Hebat kamu saudara. Mantap orang Kristen ini. Ya inilah namanya orang Kristen kegedean iman. Kebesaran iman.
Ya, saya ingin supaya saudara tahu kenapa Tuhan berbelas kasihan. Karena dia tahu kita tidak berdaya. Karena kita tidak mampu. Oh, saya mampu. Anakmu masih kecil. Kamu bisa ngomongin dia. Saya lihat kemarin orang jalan-jalan. Seorang ibu. Saya lihat jalan-jalan sendiri. Ibu itu bawa 3 anak. Ibu tenang aja. Kiri. Jalan dulu naik. Semua. Ibunya santai berjalan. Hati-hati. Jalan semua. Begitu anak sudah gede. Kiri. Kanan mau apa, mah? Aku mau kanan. Mampu gak? Nggak mampu. Kalau Tuhan izinkan kita sekarang punya otoritas itu karena Tuhan memberikan pada kita. Tapi ada waktunya otoritas kita, bukan kita orang yang hebat. Ada batas-batas tertentu. Karena kita adalah manusia yang tidak berdaya. Waktu sakit, saudara, nggak mampu. Alexander the Great bisa mengalahkan berapa puluh negara sampai di India. Ketika dia sakit hanya kena virus atau apa. Dia kekuatannya, pedangnya, kemampuan kepandainya tidak bisa mengalahkan itu. Dan dia pulangnya mati, saudara. Tidak berdaya, saudara. Kalau hari ini kamu mampu, jangan merasa hebat lah. Kita ini enggak berdaya, makanya kita butuh Tuhan. Yang terakhir, saudara, ibadah itu mengandung janji. Sudah tadi saya katakan di awal, Tuhan tetap bekerja pada ibadah. Orang ngomong kan hari Senin bisa, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bisa. Kenapa Minggu? Saudara, Minggu juga hari kerja. Hari kerja kita untuk Tuhan. Dan harinya kerjanya Tuhan untuk kita. Katakan amin dulu, saudara. Berarti kerja keras Tuhan ingin memberikan kepada kita. Kita juga harus datang kepada dia. Tuhan ingin menyembuhkan perempuan itu, saudara. Tapi perempuan itu juga mau ditumpang tangan. Jadi harus kerja keras. Membangun iman. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara lihat itu bagaimana kisah gereja ini. Bulan 11. Saudara kita Andri dari Solo kita tentukan untuk membantu penggembalaan di sini. Begitu dia datang bulan 11 pembukaan pas. Pembukaan itu pun Tuhan titipkan benih anaknya di kandungan istrinya. Sudah sekian tahun dia minta anak gak ada. Saudara, sudah pergi kemana-mana. Tapi pada saat dia ke tempat ini, saudara, Tuhan taruh, gak kelihatan. Betul gak? Gak kelihatan. Di dalam perutmu belum apa-apa. 3 bulan, sudah hamil aku. Istrinya bukan dia. Saudara ngomong nanti ditanya lagi repot. Terus saudara 6 bulan sudah. Cek dulu mulai kapan. Tanggalnya persis saya pergi. Nah itulah benih. Katakan amin dulu. Ketika engkau datang itu sudah ada benihnya. Dan benih itu harus tumbuh. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ini awal saudara. Dari kita memulai ibadah kita. Saya ingin saudara mulai hari ini menetapkan hatimu sungguh-sungguh. Jangan jadikan ibadah itu satu rutinitas. Jangan selalu mendengarkan suara hatimu dan suara orang. Belajar untuk mendengarkan suara dari firman Allah, dari imanmu. Dan Tuhan dan Roh Kudus. Mari angkat ya. Saudara diberi kesempatan untuk berdoa sejenak. Tuhan memberkati setiap kami. Menyucikan tangan kami semuanya. Layakkan kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan layakkan kami semuanya. Dengarkan firman Tuhan ini.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Pelan-pelan saya tunggu aja. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Sambil dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ucap syukur kepada Tuhan alam. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, kau lawat setiap umatmu. Kau jamah setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Kau beri kekuatan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mengikuti irama Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Glory, haleluya. Mari saudara, mulai hari ini tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, belajar dengar-dengaran firman Allah. Ikuti perintah firman Allah dengan baik dan benar. Engkau akan melihat hasilnya dari Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bicara kepada dirimu sendiri mulai hari ini. Aku akan mengikuti setiap firman Allah. Aku mau hidup di dalam firman Allah. Aku mau tekun di dalam firman Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka Tuhan. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa kita dan bangkit
naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan dia akan datang kedua kali menjemput kita, dan dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk dulu saudara. Tuhan Yesus memberkati.